raja di atas segala. Lebih suka katakan Bapa layak, Bapa layak. Terima Yesus, Bapa layak, Bapa layak. Terima puji, amin. Bapa layak, Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Ku nyanyi Hosana Tuhan bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Lebih suka tangan ku nyanyi. Hosana ya ralaba syekera lapa takera laba bagi rajaku yang duduk di tahta. Yes Lord, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Rut pasal 1 ayat 16 dia bilang gini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi di situ, janganlah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ, jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Hari ini kita mau belajar Rut. Apa yang kita pelajari? Satu hal yang perlu kita tahu bahwa Rut bukanlah orang yang dipilih, bukan orang yang bangsa terpilih. Dia orang yang tidak mengenal Allah. Dia baru mengenal Allah Yahweh, yang waktu itu orang menyembah namanya Yahweh, dari pernikahannya dengan suaminya, dari mertuanya. Tapi perjumpaan dia dengan suaminya, dengan keluarga Naomi ini membuat dia mengerti, oh ada Allah yang besar. Allah yang besar. Jadi waktu dia mengalami pernikahan itu, dia mengalami pernikahan, dia kemudian mengenal Tuhan. Dan Tuhan itu ternyata hidup dalam kehidupannya. Sehingga waktu badai ada dalam hidupnya, dia tetap bisa melihat bahwa ada Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah Allah yang mengubahkan. Kenapa saya bilang Allah yang mengubahkan? Bapak Ibu, kita mesti tahu, hari ini gak peduli kondisi kita apapun, kalau kita percaya Tuhan, kita punya Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Amin. Kenapa saya bilang itu? Rut sangat mengerti. Bahkan dia tahu bahwa Allahnya Naomi ini adalah Allah yang luar biasa. Ya kan? Sekalipun dia melihat, wah, secara manusia Rut bisa bilang, kayaknya apes ini, cilaka ini. Menikah dengan keluarga yang tadinya orang kaya, tiba-tiba hancur berantakan, bahkan anaknya juga ikut meninggal. Dia bisa bilang, wah saya menikah dengan orang terkutuk. Dia bisa bilang bahwa mertuanya terkutuk, dikutuki Allah, suaminya mati, anaknya juga mati. Iya kan? Dia bisa bilang gitu. Kemudian dia bilang, tapi Rut tidak melakukan itu. Justru waktu dia diusir oleh mertuanya Naomi, dia bilang, kemana kau pergi aku pergi, di mana kamu mau menginap di situ aku menginap, dan Allahmu adalah Allahku. Nah, ini jadi titik poin di mana kita melihat sebuah iman yang akhirnya iman ini membawa Rut mengalami sebuah perjalanan spiritual, membawanya ke dalam sebuah pengalaman untuk mengenal Tuhan, dan mengalami akhirnya di kemudian hari hidupnya namanya tercatat sebagai satu wanita yang masuk dalam Sisila. Bahkan dijadikan sebuah kitab, dikanonisasi di dalam Konsili Nisea bahwa kitab Rut dimasukkan, cerita tentang Rut. Kenapa? Karena dia begitu luar biasa. Dia menunjukkan bagaimana tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, sekalipun kamu adalah orang berdosa, sekalipun secara kondisi kamu sedang tidak berdaya. Bahkan kata mertuanya begini, jangan panggil saya lagi Naomi, tapi panggil saya Mara. Karena Naomi sendiri menyadari, mertuanya sendiri menyadari bahwa saya ini orang yang cilaka, orang yang sial, orang yang dikutuk Tuhan, orang yang sedang dibenci Tuhan.
Ya kan? Naomi aja punya konsep bahwa aduh saya orang yang celaka, orang yang sial. Tapi bersyukur dia punya mantu yang tetap bisa melihat bahwa saya mau menemani kamu dalam kondisi apapun. Karena dia mengerti bahwa Naomi ini punya Allah sebenarnya. Dia punya Allah yang besar. Nah, perjalanannya inilah yang membuat dia mau mengikuti semua arahan Naomi. Arahan Naomi untuk dia sampai pada titik dia ketemu sama Boas, yang kemudian akhirnya dia diambil menjadi istri. Dan akhirnya dia menjadi orang yang dipulihkan. Secara ekonomi dia dipulih, kenapa? Karena Boas adalah orang kaya. Ya kan, orang yang sangat terpandang. Dia punya ladang, dia punya apa segala macam, di mana Ruth sendiri pergi mengambil jerami-jerami di situ. Ya kan? Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengubahkan dari orang yang pergi dari tanah Moab kembali ke Bethlehem, ke rumah roti setelah mendengar, kemudian akhirnya dipulihkan ekonominya, akhirnya mempunyai suami, padahal nggak punya pengharapan sebenarnya. Dia sudah pikir, saya pasti menemani janda ini sampai mati. Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata begini, untuk kita mengalami keubahan, untuk kita mengalami sebuah kehidupan yang berubah, kita harus mesti mengenal Allah kita dengan benar. Itu poin pertama. Saudara dan saya nggak bisa mengalami keubahan kalau kita nggak ngerti Allah kita. Itu yang pertama. Kita perlu kenal Allah kita secara benar. Kita perlu mengenal dan perlu mengalami Tuhan kita, meyakini bahwa hari ini mungkin saya sedang tidak baik-baik saja keadaannya. Ya kan? Naomi, Ruth tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik. Kenapa? Saya sedang bersama dengan mertua yang sedang mengalami penghukuman Tuhan. Dia tahu mertuanya sedang dihukum Tuhan. Dia tahu bagaimana kesalahan mertuanya meninggalkan rumah roti dengan segala kekayaannya, kemudian hancur di tanah Moab, kemudian mesti balik lagi untuk ke rumah roti lagi, ke Bethlehem lagi. Dia tahu bahwa ini kayaknya nggak ada pengharapan, tapi dia lebih tahu tentang Allah yang disembah oleh Naomi. Nah, itu yang terjadi. Banyak dari kita cenderung melihat, wah saya kayaknya udah gak bisa baik-baik aja. Saya gak bisa diubahkan. Memang saya keluarga berantakan. Saya punya bapak tidak kenal Tuhan. Saya punya bapak bukan orang kaya. Saya dari kampung. Memang saya nakal. Gak ada pengampunan. Tapi percayalah begini, bahwa kalau Ruth yang orang tidak mengenal Tuhan bisa dibawa mengenal Tuhan dan mengalami keubahan, saudara dan saya pun bisa mengalami. Yang jadi pertanyaan, kita mau kenal Allah atau tidak? Kita mau berkata seperti Ruth gak? Bahwa Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Yang dimaksud begini, waktu dia ngomong Allahmu adalah Allahku, bangsaku adalah bangsamu, Ruth mau meninggalkan hidup lamanya sebagai orang Moab, kemudian hidup sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel yang mempunyai banyak aturan-aturan dan mesti menyembah Allah yang esa, yaitu Yahweh. Karena waktu dia di Moab dia menyembah banyak Allah. Dia tahu. Artinya apa? Waktu kita mau mempercayai Allah, kita harusnya mau meninggalkan hidup kita. Kita harusnya mau mengintrospeksi diri kita, apa yang Allah tidak suka kita mau tinggalkan. Jadi bukan sekedar bilang gini, saya mau percaya Yesus, saya mau ikut Tuhan. Udah, enggak. Waktu kita bilang kita mau percaya Yesus, kita mau ikut Tuhan, artinya kita mau meninggalkan gaya hidup kita yang lama. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang salah. Saya mengerti hidup tidak langsung bisa seperti membalikan tangan. Oh iya, hari ini saya mau berhenti lah dari orang yang merokok, tiba-tiba besok. Saya tahu itu tidak mudah. Ada orang yang bisa. Ya, tapi ada juga orang yang mesti step by step. Tapi minimal begini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya punya satu dorongan di dalam hati bahwa saya mau berkata, waktu saya percaya Allah, saya mau hidup saya diintervensi oleh Tuhan. Hidup yang percaya Allah adalah hidup yang diintervensi oleh Tuhan. Dan hidup yang diintervensi oleh Tuhan adalah hidup yang siap diproses oleh Tuhan. Kalau kau dan saya tidak siap diproses, jangan pernah berharap hidupmu bisa diubahkan. Kalau tanah liat tidak diproses, tidak akan menjadi bejana. Kita nggak bisa lihat sebuah bejana
Itu jadi kalau tanah liat ini tidak diproses, tidak disiram air, tidak dibakar, tidak dibentuk, ya kan? Nggak bisa. Seperti begitulah hidup kita. Kita nggak bisa jadi apa-apa, kita nggak bisa jadi lebih baik kalau kita nggak pernah mau diproses Tuhan. Ruth mau mengalami proses dari orang Moab menjadi orang Yahudi, hidup dengan cara hidup orang Yahudi, hidup sebagai orang yang tadinya mungkin baik-baik, dia bisa aja pergi tetap tinggal di Moab. Saya tinggal aja di Moab, ngapain mau ikutin mertua saya? Dia sudah susah, apalagi saya nggak salah, saya bisa tinggalkan dia. Dia sudah bilang silakan pergi, seperti Oprah. Dia bisa punya keputusan untuk tetap tidak mengikuti Naomi, dan dia tidak salah secara hukum. Kenapa? Karena mertuanya sendiri yang mengizinkan, melepaskannya. Ya kan? Dia punya itu. Tapi dia memilih untuk menjalani proses. Banyak orang mau mengatakan aku mau menyembah Yesus, tapi banyak orang tidak mau diproses oleh Tuhan. Jadi nggak bisa bilang saya mau menyembah Yesus, tapi nggak mau diproses. Nggak bisa bilang gini, saya mau hidupku dipakai Tuhan kalau nggak diproses. Saya mau hidupku diubahkan Tuhan kalau nggak diproses. Nggak pernah ada perubahan tanpa adanya sebuah proses. Amin. Seperti saya selalu bilang, kita nggak bisa nikmati mie instan kalau nggak diproses terlebih dahulu, nggak disiram, nggak dimasak dulu, ya kan? Nggak bisa. Kan nggak mungkin, oh iya mie instan langsung buka aja, bisa aja, tapi kan rasanya tidak senikmat seperti diproses, ya kan? Nah jadi hidup ini harus mengalami proses. Syarat pertama diubahkan adalah ketika saudara mau percaya Tuhan dan mau diproses oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan? Kita harus punya mental, sekali lagi mental untuk melakukan penundukan diri. Sekalipun orang yang sedang ditaruh di atas kita itu tidak layak. Ruth punya alasan untuk tidak tunduk sama Naomi. Dia punya alasan untuk meninggalkan, tapi dia mau menundukkan dirinya, dia mau taat, disuruh melakukan apapun. Waktu Naomi bilang pergilah, datangilah Boas, dia mau. Kadangkala hidup kita ini nggak siap dibentuk. Kadangkala kita tidak mau punya penundukan diri. Kita maunya enggak lah, saya mau dibentuk, tapi saya sorry disuruh untuk hal-hal yang tidak mengenakan. Tidak bisa Bapak Ibu. Penundukan diri, ketaatan adalah ketika saudara mau melakukan hal yang tidak enak secara daging. Itu baru disebut ketaatan. Kalau saudara disuruh melakukan sesuatu yang menyenangkan, semua orang mau. Ketaatan adalah ketika saudara dan saya mau melakukan sesuatu yang tidak mengenakan bagi daging kita. Itu baru ketaatan. Melakukan ketaatan. Kalau cuma disuruh Yen pergi makan, ya mau lah, ya kan? Coba Yen pergi puasa, bukan Yen kamu ya, di sini ada Yen juga, ada Yen, ya kan? Ya, jadi kalau kita disuruh yang enak-enak, jadi ada banyak orang mau diproses, mau diubahkan, tapi nggak pernah mau taat, karena dia maunya, kita maunya, saya mau diprosesnya yang enak-enak aja, yang nikmat-nikmat aja. Yang pokoknya saya bertobat, pendeta tahu saya bertobat, saya langsung pelayanan. Nggak bisa. Kita mesti ngalami proses. Kita mesti dibentuk dari nol. Iya kan? Kalau kita nggak punya ketaatan, kita nggak bisa diangkat. Kalau saja Ruth tidak taat sama Naomi, waktu Ruth bilang gini, pergilah mencari. Dia bilang gini, enggak lah, kita di rumah aja. Atau kita duduk-duduk di depan gerbang aja, kita minta-minta. Dia bisa bertemu bos nggak? Nggak bisa. Dia mau melakukan itu. Pekerjaan apa? Ya menurut saya itu pekerjaan hina. Dia bisa bilang ini, aduh, mending saya pulang di kampungku daripada saya pergi ada di sini. Saya mesti ikutin, kumpulin yang sisa-sisa, makanan sisa-sisa. Tidak enak menurut daging. Sudah ikut mertua, sudah ganti KTP, ganti agama. Disuruh kayak pembantu lagi, disuruh-suruh.
Tapi Ruth mau melakukan. Dia taat. Dia tidak memberikan argumentasi kepada mertuanya. Sampai akhirnya Tuhan campur tangan dalam ketaatannya. Saya mau kasih tahu begini. Waktu kita melakukan ketaatan yang mengiris daging kedagingan kita, percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan sedang melihat, menakar, dan tiba waktunya Tuhan akan angkat kita. Jadi jangan pernah bilang ini, oh iya saya mau diubahkan Tuhan, maunya iya. Saya bilang ini, makin cepat saudara naik, begitu angin badainya kuat, makin cepat kita jatuh. Tapi ketika kita naiknya step by step, lewat satu proses kepada proses yang lain, melakukan satu ketaatan, kemudian ketaatan yang lain, selangkah demi selangkah, badai ada, kita pasti bisa lebih kuat. Dibandingkan kita langsung naik tanpa diproses. Nanti tunggu di atas baru diproses, nggak ada. Yang ada akhirnya ada kesombongan. Waktu kesombongan menghampiri datang, kita pasti jatuh. Jadi keubahan itu terjadi. Tuhan mengubah hidup kita kalau kita mau mengakui Tuhan atas hidup kita. Kita mau diproses, yang kemudian kita mau taat. Kalau tanah liatnya, waktu seorang penjunannya bilang ini tanah liat yang ini saya mau bentuk jadi Gucci. Oh yang ini saya mau bentuk jadi bejana, yang ini saya mau bentuk jadi gelas kah. Terus tiba-tiba tanah liatnya bilang ini, jangan kau buat saya jadi Gucci. Kau buat saya jadi sendok kah, jadi apakah? Kira-kira bisa jadi nggak? Nggak bisa jadi. Tanah liatnya mesti tetap diam, mengizinkan penjunannya membentuknya. Saudara dan saya, kalau Tuhan mau ubahkan kita, ngomong kasarnya begini, bukan maumu dan mauku yang jadi, tapi biarlah maunya Tuhan. Makanya penting membaca tentang cerita di Taman Getsemani. Tuhan bilang begini, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kalau kehendaknya Tuhan Yesus waktu itu, lalulah cawan ini, jangan saya disalib. Tapi Tuhan mau belajar tunduk supaya apa? Supaya kemuliaan, supaya pengampunan, supaya saudara dan saya menerima pengampunan. Jadi kalau kita mau diubahkan Tuhan, kita nggak bisa kehendak kita yang jadi. Kita mesti belajar taat sama Tuhan. Diproses, sekalipun nggak menyenangkan. Kadang-kadang dan bahkan sering Tuhan izinkan kita berada di pemimpin yang kita rasa, apakah itu di tempat kerja, apakah itu di gereja, apakah itu di orang tua, di keluarga kita, ataupun di sekolah kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang secara daging menyakitkan buat kita, mengecewakan buat kita. Apa itu? Cuma tahu ngajar tidak bisa lakukan. Apa itu cuma tahu ngomong? Tapi percayalah, lewat kehidupan dia yang bengis, kita mau belajar untuk taat. Firman Tuhan bilang ini, tunduklah kepada pemerintah sekalipun yang bengis. Kenapa kita disuruh tunduk? Untuk melatih kita punya pendudukan diri. Kenapa? Suatu hari ketika Tuhan izinkan saudara dan saya jadi pemimpin, kita ketemu orang-orang yang tidak taat, kita jadi ngerti, oh iya, arti namanya memproses, membentuk orang itu butuh kesabaran. Kita hanya jadi ngerti, oh iya, saya dulu seperti ini. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak taat, kita mau dengan sabar mendorong, membentuk orang itu untuk menjadi baik. Amin. Kalau saudara dan saya tidak pernah taat, mau ngomong taat sama orang nanti yang suatu hari ketika Tuhan mengizinkan mempromosikan saudara dan saya naik lebih tinggi, kemudian ditaruh orang di bawah, terus kita bilang gini, kau harus taat. Terus orang itu akan bilang gini, oh pintar ngomong, kau aja dulu tidak pernah taat. Ya, nggak bisa. Kita mesti taat dulu, baru kita bisa mengalami keubahan daripada Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita diubahkan? Supaya saudara dan saya diubahkan, kita mesti memiliki namanya kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau diproses. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau hidup taat. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati, saudara dan saya nggak punya kerendahan hati, begitu proses datang, begitu ujian ketaatan datang, kita pasti jadi pemberontak. Kita pasti jadi pemberontak. Promosi datang,
bukan karena kita hebat. Karunia kita membuat kita naik ke atas. Tapi yang mempertahankan saudara dan saya untuk tetap di atas adalah karakter saudara. Kerendahan hati kita yang menjaga kita untuk tetap di atas. Kita bisa naik dengan potensi bermain musik, dengan potensi khotbah, dengan potensi WL, dengan potensi pujian. Kita bisa naik. Tuhan bisa angkat kita naik jadi orang yang hebat. Tapi ketika kita di atas, kita kuat nggak dengan rasa kesombongan? Kita kuat nggak untuk tidak sombong? Kita kuat nggak untuk tetap mau memiliki kerendahan hati bahwa kalau hari ini saya naik, itu bukan karena saya bisa, itu semua karena Tuhan. Kita bisa nggak, berani nggak ngomong kayak gitu? Atau kita bilang gini, oh saya naik, saya latihan sehari 6 jam. Saya ketemu pemusik itu Bapak Ibu. Perjalanan saya dari Manado, dari Jakarta ke Manado, satu pesawat. Dia bilang gini. Saya bilang gini, Bang hebat ya. Udah jadi artis rohani. Dia bilang, sekarang orang bilang saya hebat. Orang gak tahu. Saya latihan sehari 9 jam. Saya tanya, 9 jam maksudnya bagaimana? Saya latihan vokal. Teriak-teriak tuh 9 jam. Paling cepat 6 jam setiap hari. Tidak ada dia ngomong hari ini saya naik karena kasih karunia Tuhan. Hari ini saya naik karena Tuhan yang mengizinkan saya naik. Dia cuma cerita apa? Harga yang dia bayar. Akhirnya 4 tahun kemudian saya ketemu grup yang luar biasa dipakai Tuhan. Akhirnya apa? Bubar. Satu jatuh dalam dosa persinahan, yang lain dosa keuangan. Kenapa? Merasa naik karena kemampuan. Bukan karena proses yang Tuhan izinkan. Bukan karena Tuhan yang angkat. Dia merasa karena saya bisa. Hari ini saya kaya karena saya kerja keras. Hari ini saya kaya karena ini. Hari ini saya dipakai, saya bisa tampil di mana-mana karena memang saya punya potensi. Waktu kita ngomong kayak gitu Bapak Ibu, kita sedang membawa hidup kita di pinggir jurang. Sekali lagi, yang buat saudara dan saya naik memang potensi kita, karisma kita. Tapi yang mempertahankan kita untuk tetap di atas, sikap rendah hati kita. Padi semakin berisi semakin tunduk. Kalau kita semakin diberkati Tuhan, kita semakin dipakai Tuhan, kita semakin diubahkan Tuhan, mari kita menyadari bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Amin. Adapun kemampuan yang kita miliki, kita mesti tahu itu semua karena pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil itu karunia, selesai hidup kita. Kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau Tuhan angkat kemampuan, apa yang kita punyai? Tinggal kesombongan kalau kita sombong. Tapi kalau itu diangkat, kita masih punya kerendahan hati. Waktu kita rendah hati, orang masih mau melihat kita. Saudara dan saya masih mau ketemu orang yang sombong atau rendah hati? Kita pasti mau ketemu sama orang rendah hati, bukan orang yang sombong. Iya kan? Kalau dunia aja ngerti, apalagi Tuhan. Ruth tidak bisa diubahkan kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar. Dan tidak mengizinkan hatinya diproses. Ruth tidak bisa melihat perubahan. Dia tidak bisa melihat ekonominya diubahkan. Dia tidak bisa menyadari pada akhirnya namanya dipakai menjadi salah satu kitab. Akhirnya masuk dalam Sisila kalau dia nggak pernah taat sama mertuanya. Ruth tidak bisa melihat sebuah proses di mana Tuhan angkat hidupnya kalau dia nggak pernah mau memiliki kerendahan hati. Mengizinkan Tuhan membentuk hidupnya. Bukan masalah saudara dan saya dari mana, dari keluarga mana, bukan masalahnya tentang apa yang kita buat di masa lalu. Tapi yang menjadi masalah ketika hari ini firman itu datang, kita mau mengambil keputusan, saya mau berubah. Dengan cara apa? Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam, siap diproses. Dengan cara apa? Saya mau belajar taat. Dengan cara apa? Saya mau memiliki kerendahan hati. Kalau kita tetap mengeraskan hati kita, kalau kita tetap merasa karena kita mampu,
percayalah kita nggak akan pernah lihat Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita sedang justru membawa hidup kita berjalan ke pinggir jurang, menunggu waktu sampai pada akhirnya kita jatuh. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bahwa segala kemuliaan, hormat, syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan membawa bangsa kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu melihat Tuhan, ingin melihat bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau berdoa Tuhan, tolong buat bangsa ini. Biar hujan awal, hujan akhir, keselamatan itu terjadi atas bangsa ini. Tuhan boleh melawat bangsa ini Tuhan dari ujung timur sampai dengan ujung barat Tuhan. Dari utara dan selatan Tuhan. Sehingga kami akan mendengar Tuhan, kami akan melihat bagaimana pujian penyembahan terdengar. Bagaimana orang-orang akan berseru memanggil nama Yesus sebagai juru selamat atas kehidupan mereka Tuhan. Karena itu kami berdoa menangisi Tuhan bangsa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran bangsa kami ini Tuhan. Kasihanilah bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dilawat dan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau mengurapi pemimpin bangsa kami. Sehingga dalam mereka mengambil keputusan, mereka mengambilnya dalam roh takut Tuhan. Mereka mengambil dalam kebijaksanaan. Sehingga semua keputusannya itu sesuai dengan rencana Allah atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat marifat, dengan pengertian, dengan kebijaksanaan Tuhan, dengan hati yang benar kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga membawa kota kami Maros Tuhan. Terima kasih untuk kota ini. Kami percaya kota ini Tuhan akan menjadi kota yang menyembah, menjadi kota yang meninggikan Tuhan. Karena Engkau melihat bagaimana ada orang-orang benar yang berdiri bagi kota ini. Ada orang-orang yang mau berdoa, bersyafaat. Ada umat-umat Tuhan, orang-orang percaya di atas kota ini yang terus berdoa bagi kota ini Tuhan. Karena itu kami berdoa biar Maros penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tidak hanya menikmati yang baik dari kota ini. Kami tidak hanya mau hidup di atas kota ini, tapi kami mau menjadi orang-orang berdiri antara kota ini dan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kota ini Tuhan. Lawat kota ini Tuhan, lawat kota ini sehingga kota ini menjadi barometer Tuhan kebangunan rohani. Kami rindukan bahwa kota ini mengalami revival Tuhan. Sehingga ketika revival kebangunan rohani itu terjadi di atas kota ini menjadi barometer sebuah kekuatan rohani bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga lewat kota ini nama Tuhan boleh dimuliakan di atas kota ini, di atas bangsa ini. Nama Tuhan boleh ditinggikan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang hidup dalam pesta pora di kota ini, setiap orang-orang yang hidup dalam penyembahan yang salah, setiap orang-orang yang hari-hari menghujat Tuhan, malam hari ini kami berdoa, taruh sebuah rasa kegelisahan rohani yang besar dalam hidup mereka, sehingga ada rasa haus dan rasa lapar akan Engkau Tuhan. Sehingga malam hari ini ketika mereka tidur, ada kegelisahan yang menggoncangkan hati, pikiran dan iman mereka, untuk mereka bangun, untuk mereka berdoa dan mencari Tuhan. Dan ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Yesus, mereka menemukan Engkau Tuhan sebagai juru selamat atas hidup mereka Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini waktunya Tuhan lawatan Tuhan terjadi bagi kota Maros Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Pastor Joseph Hendrik Gomulia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi orang tua rohani, pemimpin yang Tuhan sudah percayakan bagi gereja-Mu Sinar Holy Glory Church Tuhan, untuk boleh memimpin gereja ini membawa sebuah lawatan untuk menjadi bapa bagi kota. Karena itu berikan kesehatan yang terbaik, hikmat marifat, pengertian Tuhan, dan Engkau memberkati, memakai hidupnya bersama dengan istri dan anaknya untuk terus menjadi pembawa lawatan bagi gereja-Mu dan bagi bangsa ini Tuhan, dan bagi dimanapun dia berada Tuhan. Berkati bisnisnya, pekerjaannya, usahanya dan pelayanannya Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir sore hari. Urapi mereka, berkati mereka, Engkau lihat kesetiaan mereka yang terus mencari wajah Tuhan. Kami percaya dan berdoa Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Engkau Allah ada yang bersama dengan mereka, menopang mereka dan mendukung mereka dalam situasi apapun mereka hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, memberkati anak-anak mereka, istri, suami mereka. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan hari-hari ini, Engkau berkati. Begitupun dengan jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada sore hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong jagai dan lindungi mereka Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati kami, demikian juga Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang belum sempat hadir malam hari ini Tuhan. Berkati dan lindungi juga mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan dan cinta-Mu atas kehidupan kami. Dan kami percaya untuk persembahan yang kami tabur, Engkau Allah yang melihat dan Engkau Allah yang mengerti. Dan kami percaya tiba waktunya Tuhan, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang memberkati setiap taburan yang kami sudah boleh tabur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa jika Engkau baik-baik hari ini mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, maka segala berkat daripada Allah Bapa di sorga tercurah melalui anaknya Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus turun atas kehidupan-Mu. Tuhan memberkati Engkau, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati usaha-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pendidikan-Mu, memberkati segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat menjadi besar, dan nama Tuhan akan dimuliakan di atasnya, dan bersama dengan keluargamu Engkau akan melayani dan memuliakan Tuhan sampai kedatangan Tuhan menjemput kita bersama-sama di awan-awan untuk memerintah bersama-samanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan sampai jumpa di Komsel kita setiap hari Rabu.